Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Islam untuk seluruh manusia. Diawali dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia yakin kepada benda-benda, ia akan binasa di alam kubur, di mahsyar, dan di neraka. Pada dasarnya manusia memilih apa yang dia yakini bisa memberi manfaat dan meninggalkan hal-hal yang meragukan. Setiap manusia memiliki perasaan dalam hatinya dan digerakkan oleh anggota tubuhnya berupa amal. Seseorang akan memfungsikan anggota badannya kepada sesuatu yang dia yakini bisa mendatangkan keuntungan. Dan keyakinan ini akan terbentuk dari apa yang paling banyak dipikirkan, dilihat, didengar, dan dibicarakan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan lurus iman seorang hamba sebelum lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Ahli hikmah berkata, berhati-hatilah dalam berpikir, karena pikiran mempengaruhi pembicaraan. Berhati-hatilah dalam berbicara, karena perkataan dapat mempengaruhi perbuatan. Berhati-hatilah dalam berbuat, karena perbuatan akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia akan menilai dari sifat. Iman ini tempatnya di dalam hati. Namun hati tidak bisa bicara, mendengar dan melihat. Iman akan masuk ke dalam hati, diawali dengan banyak membicarakan, banyak mendengar, banyak merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang hakiki berada dalam hati, bukan dalam lisan ataupun anggota tubuh lainnya. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah Islam, telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah iman manusia hari ini, baru wujud pada lisan. Maka hendaknya berusaha bagaimana agar iman itu menghujam masuk ke dalam hati, sehingga iman mawujud apa adanya menjadi iman matlub, yaitu iman yang teruji dan diusahakan, yang tidak bercampur sedikit pun dengan keyakinan dan ketergantungan pada makhluk. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Apabila iman telah terhujam dalam hati seseorang, maka iman itu akan selalu bersamanya dalam setiap suasana dan keadaan. Imannya akan menemaninya, bukan hanya di dunia ini, tapi di alam kubur, membantu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Di akhirat kelak, iman akan bersamanya dan membantunya menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sakaratul maut. Imannya akan menghalau setan. Jadi pada saat sakaratul maut, imannya akan menghalau setan yang akan menipunya sehingga mati dia dalam keadaan Islam. Seseorang rela diatur oleh perusahaan dan berusaha mentaati peraturan yang berlaku di perusahaan itu, karena yakin setiap bulan akan mendapatkan gaji. Seorang pejabat rela diatur oleh peraturan kantornya karena yakin akan menerima gaji. Demikian pula apabila seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menggunakan seluruh anggota badannya. Dia akan menggunakan seluruh anggota badannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman bukan sekedar lafaz atau tulisan, tetapi tertanam di dalam hati sehingga mewujudkan satu keyakinan
bahwa apa yang nampak seluruhnya terjadi dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Antara asbab dan kudrat berbeda, tetapi hakikatnya sama. Semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh asbab terjadi karena kudratullah, dan asbab ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah sebagai ujian bagi manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian kepada manusia, apakah ia akan bergantung kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala atau kepada asbab? Dari semut yang terkecil sampai malaikat yang bentuknya sangat besar, yang bergerak hanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari bersinar, apakah manusia yakin bahwa sinar matahari berasal dari kudratullah atau dari matahari itu sendiri? Api adalah zat yang panas dan sifatnya membakar. Namun dengan kudratullah, api tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila ada dua pilihan antara asbab dan amal, maka orang yang beriman akan meninggalkan asbab menuju kepada amal, dan yakin dengan amal itulah kejayaan. Bagaimana memahami janji dan azab Allah, hukum Allah, bukan berdasarkan ilmu tetapi hanya dengan amal. Ketika iman telah masuk ke dalam hati, para sahabat radhiyallahu anhum, seluruh kemaksiatan mereka tinggalkan dan tidak ingin mengulangi perbuatan itu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman tidak akan terperosok dua kali pada satu lubang yang sama. Hadis ini riwayat Bukhari. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar ia menikah. Namun bila keyakinan rusak, maka setelah menikah ia tetap miskin. Demikian pula seorang sahabat mengalami sakit perut. Lalu Nabi menyarankan untuk minum madu. Setelah minum madu sekali, dua kali, sakitnya belum juga sembuh. Lalu ia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan perutmu yang salah. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala atau yakin pada madu? Kemudian ia minum madu untuk ketiga kalinya. Ternyata sakitnya sembuh. Jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila iman ini wujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Apabila ujian datang, maka orang yang beriman berkata, ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian teguhkanlah pendirianmu, istiqamah. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman ibarat air. Setetes disebut air, segelas disebut air, seember, sekolam, atau selautan juga disebut air. Ini air nih. Jika hanya menetes, belum dapat melepaskan dahaga, bahkan akan mudah menguap karena panas matahari. Segelas hanya untuk sekali teguk, seember bisa dibuat berwudu, sekolam bisa digunakan untuk mandi atau mencuci, dan selautan manfaatnya lebih banyak lagi. Nah, iman yang terendah akan mampu menggerakkan anggota tubuh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan iman
Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Sebagaimana derajat keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila iman ini lemah, maka amal pun akan menjadi lemah. Bahkan keikhlasan pun akan ikut hilang dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Perkara yang paling penting dalam hidup dan kehidupan manusia adalah iman. Manusia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada iman dalam hatinya. Meskipun dia orang miskin, orang melarat atau sengsara, ia lebih baik daripada dunia dan segala isinya.